Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang anak-anak semuanya. Ya. Oke, gimana kabarnya hari ini? Baik. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya. Berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Oke, yang hari ini tidak hadir, ada nggak? Bisa. Oke, mungkin anak-anak hari ini bingung ya, kenapa sih kelasnya disatuin? Ya. Kelas tidak tahu kelas 4 dan kelas 3 disatuin karena Papa Roza yang biasanya ngajar kelas 3 kepleset di kamar mandi kemarin jatuh. Oke, hari ini kita akan belajar melanjutkan materi yang sebelumnya. Nah, di kelas 3 kemarin udah belajar materi apa? Materi makanan ya? Ya. Materi makanan, kita akan melanjutkan ke materi berikutnya, yaitu adalah hubungan dengan makhluk hidup. Nanti ada yang namanya simbiosis. Nah, terus untuk kelas 4, materi kemarin apa? Masih ingat nggak? Majas ya, majas metafora. Ya, ingat? Oke, kita akan melanjutkan ke materi berikutnya, yaitu ada materi tentang laporan perjalanan. Oke, sebelum itu Bapak akan bagi kalian menjadi kelompok. Untuk kelas 3 bisa dibagi menjadi 2 kelompok, dan untuk kelas 4 juga dibagi menjadi 2 kelompok. Untuk kelas 4 bisa membaca contoh laporan perjalanan terlebih dahulu. Oke. Sekarang yang kelas 3 bisa fokus ke Bapak. Tadi apa yang mau Bapak jelaskan? Hubungan antara makhluk hidup. Nah, mungkin bisa dilihat terlebih dahulu. Ini Bapak bawa buku pop-up, bisa dibaca. Apa sih itu simbiosis mutualisme, komensalisme, sama parasitisme? Baca langsung. Oke, itu yang gambar pertama. Ada apa? Ada gambar apa? Dengan burung jalak. Burung jalak Bali ya. Burung jalak Bali. Nah, hubungan kerbau dan jalak Bali ini saling menguntungkan tidak menurut anak-anak? Iya. Karena apa? Ada yang tahu? Karena jaraknya bisa makan buku dari Ya betul. Jadi kerbau ini kan di tubuhnya itu ada kutu ya. Lalu jalak Bali hingga di tubuh kerbau, yang mana burung jalak Bali ini memakan kutu itu yang ada di badan kerbau. Yang kerbau ini kan tidak bisa menggaruk punggungnya sendirian. Nah, otomatis kerbau ini terbantu dengan adanya burung jalak Bali. Hubungan apa anak-anak? Simbiosis mutualisme. Karena saling menguntungkan. Terus di lembar berikutnya ada gambar apa? Ya, bunga anggrek Dengan inangnya atau pohon. dan pohonnya. Ya. Contohnya pohon beringin aja deh. Pohon beringin. Kira-kira hubungannya apa sih? Simbiosis apa? Ada yang tahu? Komensalisme. Ya, betul banget. Simbiosis
Oke anak-anak, ini kan Bapak ada topi ya. Nah topinya udah dibagi ke anak-anak. Jadi nanti setiap Bapak menyebutkan peran masing-masing, nanti anak-anak bisa menyebutkan perannya ya. Misalnya kupu-kupu, langsung teriak kupu-kupu gitu ya. Andi gitu. Oke, udah siap anak-anak? Ya. Kita mulai. Suatu hari Andi pergi ke kebun di belakang rumahnya. Di sana banyak tumbuhan. Ada bunga sepatu, pohon mangga, bunga anggrek, dan makhluk hidup lainnya. Andi terkesima melihat banyak kupu-kupu yang hinggap di bunga sepatu. Bunga sepatu. Berpikir kira-kira apa yang sedang dilakukan oleh kupu-kupu itu. Andi mencoba mendekatkan dirinya, tapi kupu-kupu itu malah terbang menjauhi dirinya. Pohon mangga ada di kebun, ternyata sudah berbuah. Andi terkejut melihat bunga anggrek menempel di pohon itu. Walau kita pilih bunga, pohon itu tetap menghasilkan banyak buah. Tak berapa lama kemudian, Andi lari terpirit-pirit pulang ke rumah. Dia mengeluh gatal karena digigit nyamuk. Oke, yang ada di kebunnya. Oke, dari yang tadi sudah diperankan masing-masing, ada nggak sih simbiosis mutualisme, komensalisme, sama parasitisme? Ada. Yang mutualisme apa? Bunga mangga Sama kupu-kupu. Terus ada lagi komensalisme. anggrek sama pohon mangga yang nempel. Iya, karena tidak berlogika ya. Lanjut ke parasitisme. Nyamuk sama Andi. Nyamuk sama. Bagus anak-anak. Lembar kerja nanti bisa dikerjakan secara berkelompok. Oke, anak-anak kelas 4 sudah selesai membacanya? Ya. Tadi ada laporan kemana? Sama ke pantai ya. Ya. Nah, dari cerita yang tadi Bapak sampaikan lewat teks tadi, itu anak-anak tahu nggak sih laporan perjalanan itu apa? Belum. Laporan perjalanan itu adalah laporan yang mana isinya itu melaporkan kegiatan kita selama bisa saat liburan atau pergi ke manapun, bisa bersama keluarga, bisa bersama teman, atau bisa sama siapa? Kakek nenek nanti keluarga ya. Ya. Nah tadi sudah belajar ya sama Ibu Aziza tentang materi adik Simba. Kita bahas lagi deh. Adik Simba. Adik apa? Apa? Adiknya apa? Adiknya di mana? Kapan? Sinya siapa? M-nya mengapa? Dan bagaimana? Apa sih kegiatan ini? Apa sih liburan itu ngapain gitu loh? Terus di mana liburan ini langsung atau melakukan tempatnya di mana? Kapan? Harinya kapan? Tanggalnya kapan? Tahunnya kapan? Dan mau kapan sih liburan itu dilaksanakan? Lanjut ke siapa aja yang ada di teks itu, atau selama liburan ada siapa saja yang mengikuti liburan tersebut. Terus mengapa? Ya alasannya bisa liburan atau bisa pergi ke manapun itu kenapa. Terus bagaimana itu nanti setelah anak-anak menjalankan liburan atau perjalanan bisa diceritakan kembali nih bagaimana perjalanannya, apakah menyenangkan atau tidak, dan pengalaman apa yang sudah dialami. Oke, Bapak bakal membagi lembar kerja yang nantinya akan dikerjakan secara berkelompok. Nah, nanti ada yang namanya travel memory box.
Nanti anak-anak bisa muter ke arah kanan. Nanti bisa membuat cerita mengikuti alur yang ada di memori travel box. Oke, dapat dipahami? Oke, sekarang bisa dikerjakan dulu. Oke, apa kelas 3 sudah selesai mengerjakannya? Sudah. Oke, Bapak minta perwakilan satu kelompok buat presentasi. Pengertian simbiosis. Simbiosis merupakan hubungan antara makhluk hidup, bisa menguntungkan, bisa merugikan, atau tidak keduanya. Nah, contoh simbiosis mutualisme ada bergaul dengan guru berjalan kali. Contoh simbiosis komensalisme ada anggrek sama pohon. Contoh simbiosis parasitisme ada wareng dan padi. Udah, Pak. Oke, tepuk tangan dong buat Mbak Niki. Oke, bagus. Oke, selanjutnya buat kelas 4 silakan. Sudah selesai? Sudah, jika sudah dipresentasikan, perwakilan kelompok bisa maju. Oke. Jadi judulnya itu perjalanan ke pantai. Pagi itu aku dan keluargaku berangkat naik mobil menuju pantai. Udara terasa sejuk dan langit cerah membuat perjalanan semakin menyenangkan. Dalam perjalanan kami melewati hutan yang penuh dengan pohon hijau. Kami juga sempat berhenti sejenak karena gerombolan sapi melintas di jalan. Kemudian kami mampir di sebuah warung kecil untuk membeli air putih dan roti. Tidak lama kemudian kami sampai di pantai. Suara ombak menyambut kami. Aku segera berenang bersama adikku, menikmati air laut yang dingin dan segar. Saat berenang, ombak mulai membesar. Air mengingatkan kami untuk tetap bermain di tepi pantai agar aman. Setelah puas bermain, kami membeli es krim coklat yang dingin dan lezat. Sore harinya, kami pulang ke rumah dengan bumbu lelah, tetapi hati sangat bahagia. Oke, Ronaldo, buat kamu manfaatin. Oke, Bapak ada tugas evaluasi nanti bisa dikerjakan. Bapak kasih waktu pengerjaannya selama 1 jam ya. Oke. Dikerjakan secara individu. Jangan lupa menuliskan nama, kelas, oke, karena waktu sudah habis, apakah sudah selesai anak-anak? Sudah. Oke, sebentar. Kelas 4 sudah selesai? Selesai? Oke, anak-anak, bagaimana kegiatan pada hari ini? Apakah ada yang ditanyakan dari pelajaran yang tadi Bapak sampaikan? Belum. Kita ulas lagi ya sedikit. Tadi kelas 3 udah belajar apa? Simbiosis. Simbiosis ada berapa? 3. Apa yang pertama? Mutualisme, komensalisme, sama parasitisme. Simbiosis apa tadi? Yang mutualisme, yang menguntungkan. Komensalisme tidak untung, tidak rugi. Parasitisme tidak dirugikan. Nah, untuk kelas dirugikan ya. Oke. Terus yang kelas 4 laporan perjalanan. Di laporan perjalanan itu ada apa aja isinya? Ada Simba. Di Simba apa aja? Apa? Di mana? Kapan, siapa, bagaimana, Mengapa? Oke. Jadi udah paham ya materi pada hari ini? Oke. Dari materi yang Bapak sampaikan tadi, berarti sudah tidak ada yang ditanyakan? Media yang Bapak bawa, apakah menyenangkan untuk anak-anak? Oke, kalau menyenangkan berarti medianya akan Bapak bawa lagi. Bapak akan bawa media yang baru untuk anak-anak yang lain ya. Oke. Pertemuan pada hari ini mungkin Bapak cukupkan sampai sini. Kita sebelum pulang kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Saat pulang nanti bisa langsung pulang ke rumah, jangan dulu main. Salam buat orang tuanya. Jangan lupa
besok tetap sekolah. Oke. Cukup sekian yang bisa Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.